Kamu pikir kita sudah merdeka? Coba pikir lagi. Coba ingat-ingat deh, kapan terakhir kali kamu merasa dibohongi? Lihat foto produk di online shop, wow, kece banget. Bareng dateng, zonk. Dapat tawaran bunga cuma 1%. Taunya per hari, bukan per bulan. Atau ngeklik email, tahu-tahu uang kita hilang. Kalau kamu masih sering kena tipu kayak gitu, mungkin kita belum benar-benar merdeka. Secara fisik sih, bendera sudah berkibar. Bukan yang One Piece ya, turunin. Tapi pikiran dan dompet kita masih sering dijajah tipu-tipu digital. Data juga nggak pernah bohong. PISA, lembaga internasional yang mengukur keterampilan siswa di dunia, bilang kita ada di peringkat 62 dari 70 negara soal literasi membaca. Di lain hal, menariknya, We Are Social, Global Digital Agency, bilang kita masuk 5 besar pengguna TikTok di dunia. Artinya, kita rajin banget scroll, tapi jarang mikir kritis. Dan ini bukan cuma statistik, ini sinyal krisis. Mari kita audit. Temuan pertama, ranking literasi Indonesia. Pernah nggak sih tanda tangan kontrak kerja, tapi sebenarnya nggak ngerti isinya? Atau dengar tawaran modal 100.000 bisa untung 10 juta, terus langsung ikut tanpa ngecek. Nah, itu bukan cuma soal ceroboh, ini gejala literasi rendah. PISA tahun 2022 bilang, kemampuan membaca kita itu di papan bawah dunia. Ya kayak MU gitu, menang gaya doang. Padahal mau degradasi. Artinya, mayoritas dari kita itu cuma bisa paham teks sederhana. Makanya muncul istilah bahasa bayi. Dan alhasil, banyak yang percaya trading Bitcoin bisa bikin kaya mendadak. Kerja sejam dapat 1 juta. Atau langsing dalam seminggu. Ini masalah serius. Literasi rendah bukan cuma bikin kita gampang kena hoax, tapi juga bikin kita kalah di bisnis, di karir, bahkan hubungan pribadi. Kalau nggak ngerti cara baca tren pasar, laporan keuangan, atau riset kompetitor, teman-teman akan stuck gini-gini aja. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sama temuan selanjutnya. Temuan kedua, sistem kerja otak. Pernah nggak sih tiba-tiba beli barang yang nggak kamu butuhin? Cuma gara-gara diskon tinggal 1 menit lagi, barang hampir habis. Atau ikut kelasnya influencer hanya karena dia pamer saldo miliaran. Ini bukan sekedar impulsif. Daniel Kahneman di bukunya Thinking Fast and Slow bilang otak kita punya 2 sistem kerja. Sistem pertama itu cepat, intuitif, dan otomatis. Bagus buat keputusan kilat, tapi rawan salah arah. Sistem 2 yaitu pelan, analitis, kritis. Lebih akurat, tapi butuh energi dan kesabaran. Masalahnya, mayoritas dari kita itu hidup 90% di sistem 1. Lihat iklan, iPhone cuma 3 juta, langsung beli. Lihat promo flash sale, takut ketinggalan. Dan lihat bukti kulit glowing, langsung check out, tanpa ngecek izin produknya. Nah, kenapa pikiran kita sering nyasar? Karena sistem 1 itu suka nyolong jalan pintas alias heuristik. Cepat, tapi sering bikin kita terjebak bias atau bias. Pertama, confirmation bias. Jadi kita itu cuma cari info yang mendukung keyakinan kita sendiri. Karena udah kadung percaya investasi aman. Misalnya, semua testimoni palsu yang ada di website atau di online shop kita telan mentah-mentah. Yang kedua, itu availability bias. Kita gampang percaya hal yang sering muncul di kepala kita. Misalnya habis lihat berita pesawat jatuh, langsung takut terbang. Padahal data bilang pesawat adalah mode transportasi paling aman. Nah, yang ketiga itu adalah loss aversion, yaitu manusia lebih takut rugi daripada untung. Makanya, ketika banyak investor pemula nyangkut di saham gorengan yang udah anjlok 50%, tapi masih bilang, tenang, nanti juga balik, nanti juga to the moon. Mereka itu takut merealisasikan kerugian, denial. Hasilnya, lubang kerugian itu makin dalam. Dan di era digital, penipu dan algoritma itu paham banget cara mainin kelemahan pikiran kita. Mereka kasih trigger visual, janji cepat kaya, atau promo bombastis yang sengaja bikin kita klik sebelum sempat mikir.
Kalau kita nggak latih diri buat pause 10 detik sebelum ambil keputusan penting, sistem 2 nggak akan pernah punya kesempatan nyelamatin diri kita. Dapat email, hadiah, suruh masukin data, pause. Dapat telepon musibah, dan diminta transfer, pause. Bahkan diiming-imingi CPNS, pause. Pemerintah kita juga lagi nggak punya uang. Temuan ketiga, makna kemerdekaan di era digital. Dulu, merdeka itu berarti bebas dari penjajahan fisik. Dulu, informasi itu dikontrol oleh penjajah. Dan dulu, kita dipaksa jadi romusa, kerja rodi tanpa digaji. Tapi sekarang, kita malah rela bayar platform asing yang nggak bikin kita berkembang-berkembang banget. Kayak game online, musik, video-video yang nggak jelas misalnya. Dan yang paling parah, pikiran kita sekarang dijajah algoritma. Algoritma seperti yang teman-teman dan semua kita tahu, cuma bakal kasih tahu apa yang kita pengen lihat. Makanya kita jadi gampang percaya gosip, jadi gampang kesenggol sama perbedaan, dan gampang berantem karena beda pilihan politik. Nah, kalau literasi jeblok dan sistem satu otak yang mimpin, ya cuma bendera kita aja yang bakal berkibar. Tapi pikiran kita masih bakal kelemar-kelemar. Kemerdekaan hari ini harusnya berarti kita bisa mengendalikan pikiran, bisa menjaga kerahasiaan data kita, dan bisa menjaga keputusan kita sendiri. Kalau enggak, 17 Agustus setiap tahun itu cuma bakal jadi upacara, sementara di kehidupan sehari-hari kita masih jadi koloni yang tunduk sama algoritma. Sebagai penutup, masalahnya jelas. Rendahnya literasi disandingkan dengan hidup serba cepat bikin kita gampang dimanipulasi. Merdeka di era digital bukan sekedar pasang bendera di depan rumah. Ini soal berani bilang tidak pada konten dan tawaran yang berusaha menjajah pikiran dan dompet kita. Mulai besok, coba pause sebelum share. Coba pause sebelum beli. Coba pause sebelum percaya terhadap sesuatu. Pause 10 detik bisa jadi langkah kecil untuk menyalakan sistem 2 otak kita dan menjaga kemerdekaan berpikir. Nah, menurutmu di era digital ini kita benar-benar merdeka atau cuma ganti bentuk penjajahan? Coba komen di bawah. Merdeka, sampai jumpa di audit selanjutnya.